Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama-tama selamat tahun baru. Yang pakai perhitungan hijriyah berarti umurnya tambah setahun, usianya kurang setahun. Malam ini topik kita masih lanjutan topik yang lalu tentang kita sudah bahas itu rukun iman kelima ya, kepercayaan kepada hari akhir. Kita sudah bicara banyak menyangkut itu, tapi masih ada beberapa yang saya rasa perlu kita ketahui. Namun sebelum itu saya ingin menyinggung sedikit. Itu dalam konteks Muharram. Ulama-ulama sunnah menganjurkan puasa. Mereka sepakat bahwa dianjurkan tanggal 10 Muharram. Ada yang berkata 9 dan 10. Ada yang berkata 8, 9 dan 10. Itu dulu satu. Ada kelompok ulama Syiah yang menilai hadis Nabi yang menganjurkan puasa pada tanggal 10 itu hadisnya lemah. Hadis itu sebenarnya begini, ketika Nabi sampai di Madinah, beliau menemui orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, mengapa mereka puasa? Dijawab, hari ini 10 Muharram itu, hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Jadi, kata orang Yahudi, kami bergembira dengan penyelamatan itu, maka kami berpuasa. Nah, ini kata Nabi, kita lebih wajar untuk berpuasa dari mereka. Karena Nabi merasa bahwa hubungan Nabi dengan Nabi Musa itu lebih sesuai, lebih akrab daripada hubungan orang Yahudi dengan Nabi Musa. Oke, kita lebih wajar puasa. Nah, hadis ini dilemahkan oleh sekelompok ulama. Dia katakan, Nabi itu sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Mengapa dikatakan bahwa ketika sampai di Madinah? Nah, tapi itu dijawab, itu bukan berarti ketika sampai di Madinah pada hari atau bulan sampainya. Ya, tapi ketika berada di Madinah, sampai ke Madinah. Jadi berarti ini puasa belum dikenal waktu periode Mekah, tapi baru dikenal pada periode Madinah. Nah, yang tidak berpuasa itu punya anggapan begini, dan itu bahwa sebenarnya orang-orang yang berpuasa itu menganggap tanggal 10 adalah hari yang baik. Ya kan? Hari yang baik. Orang-orang Syiah itu beranggap hari 10 itu hari tidak baik. Karena di situ terbunuh Sayyidina Al-Husain. Nah, jadi mereka bilang, kita tidak puasa, kita prihatin dengan cara kita tersendiri. Dia katakan tidak ada anjuran puasa itu. Nah, ini beda pendapat. Kita, saya kira kita melihat begini, supaya ini jelas. Puasa itu dianjurkan puasanya. Dan itu kapan saja bisa dilakukan kecuali 4 hari. 5 hari sebenarnya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari sudah hari raya Idul Adha. Selain dari itu Anda boleh puasa. Jadi kalau orang yang berpuasa, apa tanggal 8, apa tanggal 9, atau tanggal 10, maka sebenarnya tidak ada halangan dia berpuasa. Silahkan berpuasa. Terlepas apakah itu untuk bersyukur karena keselamatan ini. Bahkan itu nanti ada riwayat di situ di 10 Muharram itu diselamatkan Nabi Nuh
diselamatkan Nabi Ibrahim. Pokoknya semua keselamatan ini yang dianggap terlalu lemah hadisnya. Nah, kita silahkan yang mau puasa. Silahkan yang mau puasa, tidak ada halangan untuk berpuasa. Tapi dalam saat yang sama juga kita ikut prihatin pada tanggal 10 itu dengan gugurnya Sayyidina Al-Husain. Keprihatinan kita ini antara lain bahwa itulah yang kita cerminkan 10 Muharram itu dengan hari anak yatim. Ya kan? Karena pada tanggal 10 Muharram, kalau kita kaitkan dengan gugurnya Sayyidina Al-Husain, sekian banyak orang tua yang meninggalkan anak-anaknya, sehingga hari itu kita namai hari anak yatim. Jadi sebenarnya kalau kita mau, kita bisa bertemu. Tanggal 10 juga kita prihatin, Sayyidina Al-Husain gugur, dan semua sepakat, baik sunnah maupun syiah, bahwa gugurnya itu adalah untuk membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Semua kita sepakat. Semua juga kita sepakat bahwa kita harus memberi bantuan perhatian kepada anak-anak yatim. Semua juga kita sepakat bahwa kapanpun mau puasa boleh kecuali 5 hari. Selesai persoalan. Jadi kalau mau dipertentangkan nanti jadi persoalan yang lain. Itu yang saya ingin kemukakan. Oke. Kita sekarang masuk pada persoalan kita. Persoalan percaya pada hari kemudian. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa kita wajib percaya prinsip-prinsipnya. Tapi rinciannya ulama beda pendapat. Kita tidak harus percaya pada rinciannya. Kalau mau percaya silahkan, tidak mau percaya tidak apa-apa. Yang penting, kita lihat. Harus yakin bahwa orang yang meninggal dunia itu masih ada sampai sekarang. Bahwa orang yang meninggal dunia itu akan dibangkitkan Allah di hari kemudian untuk mendapat ganjaran amal-amalnya, mendapat balasan amal-amalnya. Itu yang harus kita percaya. Nah, kita lihat rincian. Apakah dia dibangkitkan dengan rohnya saja atau dia dibangkitkan dengan jasadnya? Apakah jasadnya yang dibangkitkan itu jasadnya yang di dunia ini ataukah jasad baru? Itu rincian. Mau berkata jasadnya silahkan. Mau berkata ada jasad baru silahkan. Mau berkata hanya rohnya silahkan. Itu tidak mencederai keimanan seseorang. Karena sudah rincian. Malam ini saya ingin melangkah sebelum masuk kepada rincian yang lain. Sekarang begini. Harus percaya pada hari kemudian. Harus percaya ada kebangkitan. Ya kan? Oke, bagus. Percaya. Saya pernah katakan percaya itu pembenaran hati. Bukan pembenaran akal. Hati yang percaya. Imam Ghazali berkata ada 6 tingkat kepercayaan. 6 tingkatnya. Yang tertinggi itu namanya yakin. Yakin. Di bawahnya itu percaya. Oke, mari kita lihat dia punya pembagiannya. Kita ambil, dia beri beberapa contoh. Yang paling tinggi, bahwa jika ada orang menyampaikan kepada Anda sesuatu, maka apa yang disampaikannya itu tergambar di dalam benak kata demi kata, tergambar dalam benak kata demi kata, dan kata demi kata itu lalu
keseluruhan kalimatnya itu disertai dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan Anda. Sehingga tidak ada lagi sedikit tanda tanya atau keraguan pun menyangkut hal ini. Ini dia katakan dalam satu masa hanya 1-2 orang yang bisa dapat seperti ini. Tidak mudah. Di bawahnya ini ada argumentasinya, tetapi tidak sekuat yang pertama. Sehingga boleh jadi ada saat-saat di mana timbul tanda tanya. Ya toh? Kalau tadi ini tidak ada lagi tanda tanya, tidak ada lagi keraguan. Di bawahnya lagi ada argumentasinya. Tetapi argumentasi itu cukup kuat. Namun kalau ada orang yang mau menjadikan dia ragu, dia bisa ragu. Tetapi kalau dikejar terus oleh orang yang pandai, dia akan, kalau mungkin saya mau beri contoh. Percaya enggak Nabi Muhammad Nabi terakhir? Hah? Percaya atau tidak? Percaya. Dari mana percaya? Kita bisa bawa misalnya khataman nabiin. Penutup nabi-nabi. Iya. Oh enggak, itu maksudnya cincinnya nabi-nabi, hiasan. Kan ini. Jadi ada argumentasinya dari Quran. Nah, Imam Ghazali punya contoh begini. Anda percaya Allah itu Maha Esa? Percaya. Kenapa percaya? Ada argumentasinya atau tidak? Dia jawab, ya itu ini argumentasi Quran nih. Ya, Allah itu Maha Esa karena kalau ada 2 Tuhan pasti mereka berselisih. Ya, 2 kekuatan pasti berselisih. Dibikin ragu. Ya, kalau dia sepakat gimana? Itu percaya, tapi argumentasinya bukan argumentasi yang sangat kuat. Sehingga orang bisa menjadikan dia ragu. Itu tingkat iman, itu diterima, itu percaya semacam itu. Jadi orang yang seperti ini tingkat keraguannya bisa Tuhan Maha Esa, dia yang pertama, ya kan? Dia awal sebelum adanya awal, itu artinya Tuhan. Siapa yang ciptakan Tuhan? Pasti ada kan sebelumnya. Ini kata Imam Ghazali, umumnya argumentasi yang dipaparkan Al-Quran itu karena mengarah kepada akal argumentasi semacam ini. Oke. Ada lagi yang lebih rendah dari ini. Dia tidak ada argumentasinya. Tetapi dia sangka baik sama satu orang. Saya beri contohnya. Percaya obat ini bisa membantu dan menjadi sebab kesembuhan Anda. Percaya atau tidak? Kenapa percaya? Karena Anda percaya pada dokter. Ya kan? Ini juga pembenaran. Oh iya benar ini. Apa dalilnya? Saya tidak tahu ini komposisi obat. Tetapi karena saya menganggap orang ini orang yang mengerti, orang yang itu, saya percaya. Ini banyak sahabat Nabi percaya pada Nabi karena begitu. Betul kamu diutus Tuhan. Betul demi Allah. Oh iya. Betul Tuhan memerintahkan begini. Ya betul. Oke deh saya percaya. Ini wajahnya bukan wajah pembohong. Itu tingkat yang terakhir, yang paling rendah. Ini saya beri contohnya. Apa yang disampaikan itu, yang didengar oleh telinga Anda itu, sesuai dengan keinginan Anda. Tidak ada dalilnya, siapapun yang bilang Anda langsung percaya. Saya kalau menerangkan kepada mahasiswa, saya katakan begini. Ada satu orang senang sama satu cewek. Artinya senang. Datang temannya beritahu, itu
itu perempuan senang sama kamu. Dia percaya atau tidak? Kenapa dia percaya? Karena kebetulan sesuai, tidak ada dalilnya, tidak ada ininya. Yang sampaikan dia boleh jadi temannya yang sekali-sekali bohong. Tapi dia percaya karena itu tingkat percaya. Nah, kata Imam Ghazali, apapun tingkat kepercayaan Anda selama Anda percaya, ada argumentasinya atau tidak ada, hanya udahlah. Rasanya tidak mungkin ada wujud dua Tuhan. Apa buktinya? Saya nggak tahu apa buktinya. Pokoknya hati saya berkata begitu, saya percaya. Itu sudah namanya iman. Oke?